Simak video sampai akhir, jangan lupa subscribe. Ya guys ya, kembali lagi di channel tuntunan dan tontonan emak-emak gosip 5 derajat Celcius dinginnya kebangetan. Kali ini 5 derajat Celcius akan menjelaskan alur cerita film zombie asal Italia, The End. The End adalah film horor thriller zombie tahun 2017 yang disutradarai oleh Daniel Misicia dan ditulis oleh Cristiano Chicotti. The End dirilis tanggal 27 Agustus 2017 yang diperankan oleh Alejandro Rosa sebagai Claudio Verona, Claudio Camilli sebagai Marcello, dan Eurydice Action sebagai Marta. The End menceritakan seorang pengusaha sukses terjebak di dalam sebuah gedung, tepatnya dalam lift. Tanpa sepengetahuannya, sebuah virus mematikan dan menular mulai menyebar di kota Roma, Italia. Virus ini mengubah seseorang menjadi zombie yang sangat kejam dan berbahaya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah ia berhasil keluar dari gedung tersebut? Saksikan videonya hingga akhir di channel 5 derajat Celcius. Tanpa basa-basi lagi, masuk ke video alur cerita film The End 2017. Namun sebelumnya, masuk dulu ke intronya, dinginnya kebangetan. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town, I'm a topic. This young is so fly like a cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich. Scene dibuka dengan indahnya kota Italia, disusul seorang pria sukses bernama Claudio Verona yang diantar seorang supir bernama Riccardo. Claudio Verona ialah pengusaha sukses dalam bidang ekonomi. Ia memiliki banyak perusahaan, salah satunya perusahaan Panopticon SPA yang bergerak dalam bidang ekonomi. Akhirnya Claudio sampai di perusahaan Panopticon SPA. Ia sangat dihormati oleh semua orang di sana. Sampai Claudio bertemu dengan seorang karyawan magang bernama Silvia yang menawarkan dirinya kopi. Saat di sebuah lift, ia bertemu dengan wanita bernama Marta yang tampaknya pernah dekat dengan dirinya. Claudio mengajak Marta cocok tanam di dalam lift. Anjir, baru aja mulai film bangke. Namun Marta malah menyakiti titik Claudio lalu pergi. Mamam tuh diperas. Endoknya diperas coy. Nyakit banget. Nyakit, sakit banget, nyakit. Tiba-tiba liftnya pun macet. Claudio marah-marah pada operator lift karena ia bisa saja terlambat rapat penting di lantai 10 karena liftnya macet. Claudio tampaknya seorang fuckboy yang suka meniduri banyak wanita. Lalu seorang wanita bernama Lorena menelponnya dan memberitahu bahwa kota mengalami kerusuhan akibat sekelompok orang berbuat brutal. Lorena sendiri ialah istri dari Claudio. Karena sangat lama menunggu, ia sebat santuy lalu seseorang menelponnya memberitahu bahwa klien mereka 30 menit lagi akan pergi. Claudio kembali menelpon dan memarahi operator lift karena mereka sangat lama memperbaiki liftnya. Lalu teleponnya tiba-tiba mati. Karena sudah ditunggu klien, ia berusaha sendiri membuka liftnya. Dengan usaha yang sangat keras, Claudio berhasil membuka sedikit pintu liftnya dan berteriak meminta bantuan. Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Lalu istrinya Lorena menelpon kembali menanyakan keadaan Claudio dan memberitahu bahwa seseorang mencoba masuk ke dalam rumah. Ia berusaha menenangkan sang istri dan menyuruhnya masuk ke dalam kamar.
Kemudian Claudio melihat banyak orang berlarian di luar. Ia merasa ketakutan sampai tiba-tiba beberapa zombie berusaha masuk ke dalam liftnya. Mulai seru nih, oi. Eta bamanguk ani goreng gitu, oi. Untungnya zombie tersebut lari tanpa aing tahu kenapa. Gabut, guys. Kemudian Claudio menelpon tangan kanannya Stefano dan menceritakan kejadian tersebut. Motor lewat, ganggu aja. Oke, lanjut. Kemudian Claudio menelpon tangan kanannya Stefano dan menceritakan kejadian tersebut. Ia merasa ketakutan sampai teleponnya tiba-tiba mati. Sepertinya Stefano sudah terinfeksi virus tersebut. Claudio berusaha kembali menelpon istrinya Lorena untuk memastikan keadaannya, namun tidak diangkat-angkat. Lalu tiba-tiba seorang zombie berusaha menarik dirinya keluar dari lift. Untungnya ia berhasil menghindar dan melawan zombie tersebut menggunakan batang besi lift. Akhirnya Claudio berhasil membunuh zombie burike tersebut. Mantap. Eta babangok sieun gitu. Claudio mendorong zombie tersebut karena babangoknya tidak enak dipandang. Mantap. Kemudian Claudio melihat Sylvia dan meminta bantuan untuk membuka pintu liftnya. Namun karena kebisingan mereka, salah satu zombie tiba-tiba muncul. Untungnya Sylvia berhasil membunuh zombie tersebut menggunakan stick golf. Epic. Tak berselang lama, dua zombie menggigit Sylvia. Baru aja seneng aing. Karena sangat cemas, Claudio berusaha kembali menghubungi istrinya Lorena untuk memastikan keadaannya. Untungnya istrinya masih selamat. Namun zombie berhasil masuk ke dalam rumah yang membuat Lorena terinfeksi dan kabur. Lalu Claudio menangis. Saat sedang nyantui, seorang pria sehat menghampiri dan mencoba masuk ke dalam lift. Namun karena berisik, pria tersebut dikejar beberapa zombie. Aduh, nih kasihan ini si Claudio sendirian terus. Aduh, tapi nggak apa-apa, aman dalam lift mada. Karena sudah kesal, dengan sengaja Claudio mempermainkan zombie tersebut sampai seorang wanita berlarian menjauhi zombie. Namun karena jumlah zombie terlalu banyak, akhirnya ia menjadi santapan para zombie burik tersebut. Ini nggak ada yang selamat ini. Kemudian Claudio melihat berita seorang wartawan wanita diserang zombie sedang asik nonton YouTube 5 derajat Celcius. Bukan. Sorry. Beberapa zombie burik berusaha masuk kembali. Namun karena pintu lift terkunci rapat, Claudio malah nyantui sebat di dalam lift. Mantap. Dalam keadaan apapun, sebat nomor 1. Tiba-tiba seseorang berhasil menembaki beberapa zombie yang menghalangi pintu lift hingga modar. Ternyata itu seorang polisi. Polisi tersebut berusaha membantu Claudio keluar lift, namun tetap tidak bisa. Sampai polisi tersebut pergi ke lantai atas untuk menyalakan generator listriknya. Sebelum pergi, polisi tersebut memberi Claudio pistol dan walkie-talkie untuk memandu sampai ke lantai atas. Polisi tersebut bernama Marcelo. Akhirnya Claudio memandu Marcelo sampai ke lantai atas untuk memperbaiki listrik dan generator liftnya. Claudio mengarahkan Marcelo ke lantai 10 untuk menemukan generatornya. Namun Marcelo dihadang beberapa zombie burik. Tetapi Marcelo berhasil membunuh mereka semua. Lalu Marcelo sampai di atap untuk mencari generator listriknya. Akhirnya Marcelo berhasil menyalakan kembali generator listriknya dan liftnya pun kembali berjalan. Namun saat dicoba untuk menyalakan liftnya, masih tidak bisa berjalan karena sesuatu menghalangi pintu lift. Saat Claudio hendak mengambil sesuatu yang menghalangi lift, beberapa zombie burik kembali menyerang Claudio.
Tapi dengan gagah Claudio berhasil membunuh mereka semua menggunakan pistol yang Marcelo berikan. Mantap Claudio. Tiba-tiba Marcelo diserang banyak zombie yang membuat komunikasi dengan Claudio terputus. Aduh. Karena depresi, Claudio hendak mengakhiri hidupnya. Namun ia melihat foto istrinya. Juga beberapa polisi sedang melawan para zombie tersebut. Namun polisi tersebut tidak melihat keberadaan Claudio di dalam lift. Sampai senja, tidak ada seorang pun yang kembali membantu dirinya. Hingga ia hendak kembali mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba beberapa zombie kembali menyerang Claudio. Tanpa disangka, ternyata Marcelo masih hidup dan berhasil sampai ke atap lift Claudio. Lalu meminta Claudio membuka atap liftnya dan membiarkan dirinya masuk. Tanpa pikir panjang, Marcelo langsung membunuh semua zombie menggunakan shotgun. Ternyata Marcelo mendapatkan sedikit gigitan zombie burik tersebut. Aduh, ini mah jadi zombie bentar lagi juga ada. Mereka berdua asik nyebat santuy dalam lift. Ini nih mantap banget. Nikmat dunia yang mana lagi yang akan kau dustakan? Walau dalam keadaan apapun, sebat nomor 1. Kemudian Claudio menanyakan pada Marcelo kenapa mereka semua berubah jadi zombie. Marcelo mengatakan mereka semua terinfeksi sebuah virus mematikan di sebuah lab penelitian di kota Roma, Italia. Mereka berdua banyak mengobrol mengenai keluh kesah hidup mereka. Lalu Marcelo memberitahu bahwa ada sebuah bunker yang hanya diketahui oleh para anggota polisi dan tentara. Istri Marcelo sudah ada di bunker tersebut menanti dirinya. Namun ia tidak akan bertemu kembali istrinya karena Marcelo sudah terinfeksi virus mematikan tersebut. Tiba-tiba Marcelo merasakan tubuhnya sebentar lagi menjadi zombie dan menyuruh Claudio menembak dirinya. Tampaknya seluruh kota Roma, Italia sudah porak-poranda akibat ulah para zombie burik tersebut. Scene berpindah kembali pada Claudio yang bimbang di antara menembak Marcelo atau membantunya. Namun Marcelo yang sudah berubah menjadi zombie langsung menyerang Claudio. Untungnya ia berhasil menembak Marcelo hingga modar. Video ini hanya inti dari film. Buat kalian yang ingin menonton filmnya, link di deskripsi video. Karena suara tembakan tersebut memancing beberapa zombie kembali menyerang Claudio. Kemudian ia berhasil membunuh beberapa zombie tersebut menggunakan shotgun sampai ia kelelahan dan bobok ganteng. Claudio terbangun saat suara tim penyelamat sedang melawan para zombie. Lalu suara telepon miliknya berdering. Ternyata itu hanya alarm. Namun tiba-tiba telepon kedua berdering kembali. Ternyata itu istrinya yang selamat dari serangan zombie karena diselamatkan oleh para tentara. Syukurlah. Kemudian ia bersemangat kembali untuk bisa keluar dari lift dan gedung tersebut. Claudio berusaha mengeluarkan sesuatu yang menghambat pintu lift. Lalu ia pun berhasil mengeluarkannya. Ayo abang Claudio. Claudio pun bersiap-siap keluar dari lift untuk bertemu dengan sang istri tercinta. Akhirnya ia bisa keluar dari lift dan gedung tersebut. Lalu melihat banyak mayat zombie di sekitarnya. Parah sih emang ini, aduh. Scene akhir ditutup dengan Claudio berjalan mencari bantuan di pusat kota Roma dan melihat banyak sekali mayat zombie bergeletakan di jalanan. Sampai tiba-tiba salah satu mayat zombie tersebut kembali bangun dan hendak menyerang Claudio. Untungnya penembak jitu berhasil membunuh zombie tersebut.
Dan film pun berakhir. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah Claudio berhasil selamat? Ya, Claudio masih hidup. Tampaknya Claudio berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat. Mengapa saat Marcello tergigit zombie ia sangat lama menjadi zombie? Karena zombie tersebut hanya menggigit sedikit bagian kaki Marcello, juga perjuangan Marcello yang berusaha untuk melawan virus tersebut. Dari manakah virus tersebut berasal? Virus tersebut berasal dari sebuah lab penelitian yang tidak sengaja menciptakan virus mematikan yang mengubah manusia biasa menjadi zombie. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film The End 2017 ialah kita harus selalu berusaha berjuang untuk bertahan hidup walaupun dalam kondisi yang sulit. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan bisa menolong kita dari kesulitan yang kita hadapi. Karena sesungguhnya Tuhan tidak akan memberi ujian melebihi batas kemampuan diri kita sendiri. Rating IMDb film The End 2017 sebesar 5,4. Cukup besar untuk film yang kebanyakan berlatar di sebuah lift. Sang sutradara sangat pandai merancang setiap adegannya. Terbukti penonton tidak dibuat bosan dengan adegan zombie yang biasanya film-film zombie kebanyakan menampilkan adegan kejar-kejaran. Para pemain memerankan tokohnya dengan sangat baik, terutama Alejandro Roja yang memerankan tokoh Claudio Verona dengan sangat baik. Cukup sekian video alur cerita film kali ini. Saya Dito pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, karena subscribe dari kalian berguna buat saya mendapatkan AdSense dan uang guna membeli sebuah es krim Magnum kesukaan saya. Terima kasih. See you on next video. Ya guys ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel 5 derajat Celcius dinginnya kebangetan.